Baik, selamat hari Sabat saudaraku dalam Tuhan. Renungan kita pada hari Sabat ini berjudul Benci Kamu, Benci Aku. Dibenci karena kesalahan adalah lazim dalam kehidupan kita sebagai manusia. Tidak enak rasanya, tetapi masih wajar jika dibandingkan dibenci karena kebenaran. Kebenaran yang kita miliki dan bahkan hidupkan malah membuat orang membenci kita. Hal ini tentunya sangat tidak nyaman. Tidak jarang kita berusaha memperlihatkan atau meyakinkan kepada orang-orang tersebut akan kebenaran yang kita miliki, supaya mereka jangan lagi membenci kita. Tetapi tetap sama saja. Kenapa? Karena kebenaran yang kita miliki dan yang mereka miliki berbeda. Kita baca 1 Petrus 1 ayat 22. Karena kamu telah menyucikan dirimu oleh ketaatan kepada kebenaran, sehingga kamu dapat mengamalkan kasih persaudaraan yang tulus ikhlas. Hendaklah kamu bersungguh-sungguh saling mengasihi dengan segenap hatimu. Mereka yang taat kepada kebenaran dimampukan untuk mengamalkan kasih persaudaraan. Ini adalah salah satu alat uji kebenaran. Adakah kebenaran yang kita terima dan miliki memampukan kita mengamalkan kasih persaudaraan atau malah sebaliknya? Yohanes menyatakan hal yang serupa dalam 1 Yohanes 3 ayat 10 yang berbunyi, inilah tandanya anak-anak Allah dan anak-anak iblis. Setiap orang yang tidak berbuat kebenaran tidak berasal dari Allah. Demikian juga barang siapa yang tidak mengasihi saudaranya. Yohanes lebih tegas lagi. Perbedaan anak-anak Allah dan anak-anak iblis adalah kebenaran yang memampukan kita mengasihi saudara kita. Anak-anak Allah berbuat kebenaran dan mengasihi saudaranya. Anak-anak iblis tidak berbuat kebenaran dan karenanya tidak mengasihi saudaranya. Kenapa? Kita baca Yohanes 8 ayat 44. Iblislah yang menjadi bapamu, dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapamu. Ia adalah pembunuh manusia sejak semula dan tidak hidup dalam kebenaran. Sebab di dalam dia tidak ada kebenaran. Apabila ia berkata dusta, ia berkata atas kehendaknya sendiri, sebab ia adalah pendusta dan bapa segala dusta. Di dalam iblis tidak ada kebenaran, dan dia adalah bapa segala dusta. Karenanya tidak ada kasih persaudaraan. Tidak heran anak-anak iblis tidak berbuat kebenaran dan tidak mengasihi saudaranya. Mengapa penting hal ini kita pelajari dan renungkan? Karena kita bukanlah yang pertama mengalami dibenci karena kebenaran. Dan semakin dekat kita kepada penghujung akhir zaman, tantangan semakin meningkat. Yesus berkata dalam Yohanes 15 ayat 18 sampai 19. Jikalau dunia membenci kamu, ingatlah bahwa ia telah lebih dahulu membenci aku daripada kamu. Sekiranya kamu dari dunia, tentulah dunia mengasihi kamu sebagai miliknya. Tetapi karena kamu bukan dari dunia, melainkan aku telah memilih kamu dari dunia, sebab itulah dunia membenci kamu. Bukan kita yang pertama kali dibenci karena kebenaran. Yesus yang terlebih dahulu dibenci. Banyak catatan dalam Alkitab yang menunjukkan bagaimana orang-orang Farisi, ahli-ahli Taurat, selalu berusaha untuk membuktikan Kristus adalah seorang penipu. Bahkan suatu kali dalam perayaan Hari Raya Pondok Daun, Yesus awalnya tidak mau pergi, namun pada akhirnya dia pergi juga. Dan pada waktu dia belum tiba, orang-orang mencari dia. Di antara kerumunan orang terdengar bisikan yang tercatat dalam Yohanes 7 ayat 12. Dan banyak terdengar bisikan di antara orang banyak tentang dia. Ada yang berkata, ia orang baik. Ada pula yang berkata, tidak, ia menyesatkan rakyat. Ada yang anggap Yesus sebagai penyesat.
Jadi tidak hanya Yesus dibenci, namun juga disebut penyesat. Dan tidak sedikit tuduhan-tuduhan yang ditujukan kepada Yesus berdasarkan kepalsuan. Bukankah itu yang kita alami? Kita bukan yang pertama. Bahkan Yohanes 8 ayat 48 menyatakan, orang-orang Yahudi menjawab Yesus, "Bukankah benar kalau kami katakan bahwa engkau orang Samaria dan kerasukan setan?" Yesus juga dianggap kerasukan setan, dan tidak hanya satu kali. Inilah yang Yesus hadapi pada zamannya dia. Nah, yang menarik adalah, karena membenci Yesus, mereka yang saling membenci jadi kompak, karena sama-sama membenci Yesus. Matius 16 ayat 1 berkata, "Kemudian datanglah orang-orang Farisi dan Saduki hendak mencobai Yesus. Mereka meminta supaya ia memperlihatkan suatu tanda dari sorga kepada mereka." Orang Farisi dan orang Saduki adalah dua kelompok yang berlawanan. Orang Farisi percaya ada kebangkitan. Mereka juga percaya ada malaikat atau roh. Tetapi orang Saduki tidak percaya adanya kebangkitan dan adanya malaikat. Bisa baca dalam Kisah 23 ayat 8. Tetapi kedua kelompok yang berlawanan ini menjadi kompak saat melawan Yesus, sebab keduanya membenci Yesus. Ingat, kebenaran yang sejati tidak membuat kita membenci, tetapi mengasihi. Dan pengalaman Yesus ini sudah dinubuatkan. Yesaya 53 ayat 3 berkata, "Ia dihina dan dihindari orang, seorang yang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan. Ia sangat dihina sehingga orang menutup mukanya terhadap dia, dan bagi kita pun dia tidak masuk hitungan." Ini adalah nubuatan tentang Yesus Kristus, Anak Allah. Dia memang akan sangat dihina, hidupnya penuh sengsara. Pemazmur juga menubuatkan dalam Mazmur 109 ayat 3. "Dengan kata-kata kebencian mereka menyerang aku dan memerangi aku tanpa alasan." Inilah yang Yesus kutip dalam Yohanes 15 ayat 25. Dia berkata, "Tetapi firman yang ada tertulis dalam kitab Taurat mereka harus genapi. Mereka membenci aku tanpa alasan." Karenanya saudaraku dalam Tuhan, jangan heran jika kita sungguh-sungguh ikut Yesus, kita alami hal yang sama yang Yesus alami. Paulus menuliskan dalam 2 Timotius 3 ayat 12, "Memang setiap orang yang mau hidup beribadah di dalam Kristus Yesus akan menderita aniaya." Kita kembali ke ayat 18 dan 19 dari Yohanes pasal 15. Yesus berkata kepada murid-muridnya bahwa karena dia pilih mereka, dikatakan ya, "Tetapi karena kamu bukan dari dunia, melainkan aku telah memilih kamu dari dunia. Sebab itulah dunia membenci kamu." Dia memilih murid-muridnya, karenanya murid-muridnya itu dibenci oleh dunia. Apa artinya dipilih dari dunia? Jawabnya ada dalam ayat tersebut, yaitu dunia membenci kita. Kenapa dunia membenci kita? Karena kita tidak hidup sebagaimana dunia hidup. Inilah ciri-ciri orang yang dipilih Yesus atau orang yang mau mengikut Yesus. Dan hidup kita sesuai hidup Yesus. Tidak heran dunia membenci kita. Perhatikan terjemahan Alkitab yang berikut ini untuk membantu. Yang pertama kita lihat dari Contemporary English Version. Ya, dalam bahasa Indonesia diterjemahkan menjadi, "Jika kamu milik dunia, orang-orangnya akan mengasihi kamu. Tetapi kamu bukan milik dunia. Aku telah memilihmu untuk meninggalkan dunia." Ya, "I have chosen you to leave the world behind." Dan itulah sebabnya orang-orang dunia membencimu. Jadi orang dunia membenci kita karena Yesus telah memilih kita supaya kita tinggalkan dunia. Yesus panggil kita untuk tinggalkan dunia dan kita mau. Itu sebabnya dunia membenci kita. Kemudian dari versi yang satu dari Easy to Read version, ya. Easy to Read version mengatakan, "Jika kamu milik dunia,
Dunia akan mengasihi kamu sebagaimana dunia mengasihi orang-orangnya sendiri. Tetapi aku telah memilih kamu untuk menjadi berbeda dari orang-orang di dunia. Jadi kamu bukan milik dunia, dan itulah sebabnya dunia membenci kamu. Inilah maknanya dipilih. Dipilih bukan karena Yesus pilih-pilih siapa yang jadi muridnya atau siapa yang selamat. Tetapi dipilih artinya mau tinggalkan dunia dan tidak hidup secara duniawi. Tidak heran kita akhirnya dibenci oleh dunia, sebab kita tidak mau hidup seperti dunia. Inilah makna dipilih Yesus. Mereka yang dipilih Yesus akan dibenci oleh dunia karena hidupnya tidak sama dengan dunia. Kemudian apa maksudnya dari dunia? Sebab Yesus katakan kamu bukan dari dunia. 1 Yohanes 5 ayat 19 menjelaskan, kita tahu bahwa kita berasal dari Allah dan seluruh dunia berada di bawah kuasa si jahat. Seluruh dunia dikatakan di bawah kuasa setan. Ya, kalau seluruh arti semuanya. Ini artinya dari dunia, yaitu dari di bawah kekuasaan si jahat. Yesus panggil kita untuk keluar dari kuasa si jahat itu. Tidak heran jika kita tinggalkan dunia dan pilih Yesus, kita dibenci dunia, sebab dunia di bawah kuasa setan. Dan setan membenci Yesus. Di dalam setan tidak ada kebenaran. Itu sebabnya dia membenci. Karenanya Yesus berkata dalam Yohanes 15 ayat 20, ingatlah apa yang telah kukatakan kepadamu, seorang hamba tidaklah lebih tinggi daripada tuannya. Jikalau mereka telah menganiaya aku, mereka juga akan menganiaya kamu. Jikalau mereka telah menuruti firman-Ku, mereka juga akan menuruti perkataanmu. Sebagai pengikut Kristus, kita bukan memiliki kehidupan yang 180 derajat berbeda dengan Kristus. Malah, sebagai pengikut Kristus, hidup kita sama dengan Yesus, yaitu akan alami aniaya. Dan perhatikan kalimat akhir dari ayat ini. Orang dunia akan menurut atau menerima perkataan kita kalau mereka terlebih dahulu menuruti atau menerima firman Yesus. Jadi jangan heran, bila kita mengabarkan kebenaran sudah dengan jelas sesuai Alkitab, ayat menjelaskan ayat. Demikian juga didukung oleh roh nubuat, kutipan menjelaskan kutipan. Tetapi tetap saja orang tidak bisa terima. Itu bukan karena kita tidak baik menjelaskannya, tapi karena mereka belum menuruti firman Yesus. Untuk memahami, kita lihat contohnya. Masih dalam pasal 15, buku Yohanes, Yesus berkata, ayat 4-6. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri, kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah, jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Barang siapa tidak tinggal dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api, lalu dibakar. Yesus berkata, tinggallah dalam aku dan aku dalam kamu. Tetapi dunia berkata, bukan Yesus yang dalam diri kita, tetapi oknum lain yang bukan Yesus. Sebab dalam ayat 26 ada disebutkan penghibur yang adalah roh kebenaran. Bagi dunia, ini adalah oknum lain yang bukan Yesus. Ada juga yang mengajarkan bahwa Kristus di dalam diri kita dengan melakukan kegiatan-kegiatan kerohanian, seperti membaca Alkitab, Bible Camp, berdoa dan berpuasa, dan sebagainya, dan sebagainya. Apakah itu artinya menurut perkataan Yesus? Sudah tentu tidak. Yesus minta kita tinggal di dalam Dia dan Dia di dalam diri kita. Yaitu dirinya sendiri, bukan lewat oknum lain, bukan dengan perbuatan-perbuatan, bukan dengan lambang-lambang. Tetapi dunia rubah
menjadi di dalam oknum lain yang bukan Yesus. Yesus jelaskan bahwa penghibur itu adalah dirinya sendiri, tetapi dunia katakan penghibur itu adalah oknum lain yang bukan Yesus. Jadi jangan heran jika kita mengabarkan yang benar, kita dibenci oleh dunia, sebab yang dunia kabarkan berbeda dengan yang Yesus katakan. Kita lihat satu lagi contoh dalam Yohanes 14 ayat 6, ayat yang sering kita hafal. Yesus berkata, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Yesus berkata hanya satu jalan kepada Bapa. Tetapi dunia katakan ada dua jalan. Ada oknum lain yang bukan Yesus, yang disebut Allah Roh, yang dapat menghubungkan kita dengan Bapa. Sebab Allah Roh ini menurut dunia adalah pengantara juga. Ini hanya beberapa contoh perkataan Yesus yang dunia robah dan tidak turut. Dunia ajarkan yang berlawanan dengan perkataan Yesus. Karenanya, melalui Yohanes kita menerima nasihat. 1 Yohanes 3 ayat 13. Janganlah kamu heran, saudara-saudara, apabila dunia membenci kamu. Banyak dari kita yang kaget dan heran, karena saat kita menyatakan kebenaran, kita malah dibenci dan dihina. Beberapa bahkan belum bisa tinggalkan kenangan buruk itu. Kiranya ayat ini menjadi penghiburan bagi kita. Sebab jika kita ikut Yesus, maka dunia pasti membenci kita. Karena dunia di bawah kuasa setan, bapa segala dusta, dan karenanya tidak ada kebenaran di dalamnya. Kebenaran sejati membuat kita saling mengasihi. Yesus sendiri yang adalah sang kebenaran dalam mengabarkan kebenaran mengalami tantangan yang sangat berat dan sangat dihinakan. Dan akhirnya dibunuh karena kebenaran itu. Adakah kita, pengikutnya, mengharapkan kurang dari itu saat kita sungguh-sungguh ikut Yesus? Perhatikan, semua penjelasan ayat-ayat tadi menyatakan sesuatu yang tidak sering kita perhatikan. Seringkali kita merasa membenci itu harus dengan cara mungkin memukul, mungkin memaki, mungkin mencaci, ya. Itu seringkali dalam pengertian kita sebagai manusia. Wah, dia benci saya, mukanya marah. Wah, dia benci saya, bahasa tubuhnya kaku atau kasar. Itu bagi pemahaman kita. Tetapi dari ayat-ayat tadi dengan jelas menyatakan bahwa membenci Yesus itu cukup dengan tidak menuruti perkataannya. Membenci Yesus cukup dengan tidak percaya kepada firman-Nya. Inilah yang terjadi bagi Israel jasmani. Perhatikan sikap Israel jasmani berikut ini dalam Yohanes 19 ayat 7 yang berkata, "Jawab orang-orang Yahudi itu kepadanya, kami mempunyai hukum dan menurut hukum itu ia harus mati sebab ia menganggap dirinya sebagai anak Allah." Israel jasmani tidak percaya perkataan Yesus bahwa Yesus adalah anak Allah. Bahkan karena itu Yesus harus dihukum mati karena mengaku anak Allah. Apakah orang Yahudi juga mengaku anak Allah? Sudah pasti. Mereka sendiri berkata dalam Yohanes 8 ayat 41, "Kamu mengerjakan pekerjaan bapamu sendiri." Jawab mereka ini orang Yahudi, "Kami tidak dilahirkan dari zina. Bapa kami satu, yaitu Allah." Orang Yahudi akui bahwa Allah adalah Bapa mereka. Artinya mereka juga adalah anak-anak Allah. Lalu kenapa mereka mau bunuh Yesus yang juga mengaku anak Allah? Yohanes 8 ayat 42, ayat selanjutnya. Kata Yesus kepada mereka, "Jika Allah adalah Bapamu, kamu akan mengasihi aku, sebab aku keluar dan datang dari Allah. Dan aku datang bukan atas kehendakku sendiri, melainkan Dialah yang mengutus aku." Yesus mengatakan bahwa dirinya adalah anak Allah yang keluar dari Bapa atau lahir dari Bapa. Ini yang membuat orang Yahudi marah. Mereka marah karena Yesus mengaku anak Allah secara harafiah. Sebab mereka tahu jika Yesus anak yang lahir dari Bapa secara harafiah, maka Yesus setara dengan Bapanya, yaitu sama-sama ilahi. Orang Yahudi tidak persoalkan kata keluar dari Bapa. Mereka paham bahwa itu artinya lahir.
Yang mereka persoalkan adalah dengan lahirnya Yesus dari Bapa secara harfiah, maka Yesus sama dengan Bapa, yaitu sama-sama ilahi. Bagaimana dengan Israel rohani? Mirip, malah misteri. Israel rohani ajarkan anak muncul sama-sama dengan Bapa. Dan karenanya anak itu bukan anak yang sebenarnya, tetapi anak metafora. Adakah ini selaras dengan perkataan Yesus? Tentu tidak. Apa artinya jika tidak menuruti perkataan Yesus? Itu artinya membenci Yesus. Jadi meski sepertinya mereka mengasihi Yesus, entah sadar atau tidak, mereka membenci Yesus. Sebab perkataan Yesus mereka tidak percaya dan turut. Bagaimana dengan kita? Nasihat ini sebenarnya lebih kepada kita. Sebab kita sudah mengaku menerima kebenaran ini. Adakah kita sungguh-sungguh percaya dalam kebenaran ini? Jika ya, maka kita akan dimampukan untuk saling mengasihi sesama kita, saudara kita. Meski mereka membenci kita. Di dalam kebenaran tidak ada kebencian. Sebab Yesus adalah kebenaran dan di dalam Yesus tidak ada kebencian. Mungkin ada yang berpikir dan merasa, saya tidak bikin apa-apa, tetapi kenapa orang itu benci sekali kepada saya? Ah, sudahlah, yang penting saya tidak bikin apa-apa. Kalau dia mau benci saya silakan, yang penting saya tidak bikin apa-apa. Kadang kita merasa aman, karena orang benci kita tanpa alasan, dan itu menjadi alasan bagi kita untuk tidak mengasihi dia. Ini bukan kebenaran. Yesus dibenci tanpa alasan, tapi dia tetap mengasihi mereka yang membenci dia. Bahkan Yesus berdoa kepada Bapanya supaya ampuni mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Itu sebabnya Yesus berkata dalam Matius 5 ayat 44, yang berbunyi, tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu, dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Inilah pentingnya mengenal Yesus dan memiliki Yesus dalam hidup kita. Tidak ada kebencian dalam hidup kita, meski kita dibenci. Kita malah menjadi orang yang mengasihi musuh kita, sebab Yesus mampukan kita, dan kita berdoa bagi mereka yang menganiaya kita. Ini penting kita pahami, karena ada yang mengajarkan bahwa tinggal dalam Yesus itu artinya bergantung pada Yesus. Nah, ada masalah dengan pemahaman ini. Ya, saya ulangi. Tinggal dalam Yesus itu ada yang ajarkan itu sama seperti kebergantungan dengan Yesus. Problemanya apa dengan ini? Karena dengan pergumulan hidup, bisa saja kadang kita bergantung kepada Yesus, kadang tidak. Ya. Lagi hidup tenang, tidak ada masalah, kita bergantung kepada Yesus. Begitu ada masalah, kita tidak bergantung kepada Yesus. Ini bukan makna tinggal dalam Yesus. Kata tinggal yang Yesus gunakan dalam Yohanes pasal 15 ayat 4-6, dalam bahasa aslinya berarti hidup, live. Ya. Jadi tinggal dalam Yesus artinya hidup dalam Yesus. Dan arti kata hidup yang dimaksudkan adalah tinggal pada satu tempat. Ya. Contoh, kalau orang bertanya kepada saya, Bapak tinggal di mana? Atau dalam bahasa Inggrisnya, where do you live? Ya. Saya akan jawab, saya tinggal di Timika. Artinya, saya hidup di Timika. Dan apakah dengan saya tinggal atau hidup di Timika, karena saya marah, atau karena saya kecewa, lalu saya tiba-tiba pindah ke Jayapura sebentar. Nanti kalau saya sudah tidak marah lagi, tidak kecewa lagi, saya kembali dari Jayapura ke Timika lagi. Apakah itu artinya saya tinggal di Timika atau live in Timika? Tentu tidak. Ya, itu namanya kita pindah-pindah, nomaden namanya ya. Oleh karena itu tinggal dalam Yesus bukan itu maknanya. Bukan sekali-sekali bergantung kepada Yesus, lagi senang, lagi bahagia, begitu lagi ada susah dan masalah, sudah tidak bergantung lagi, mengandalkan diri sendiri.
Tinggal dalam Yesus adalah hidup dalam Yesus. Yesus hidup dalam kita dan kita hidup di dalam Dia. Maka kita tidak pindah-pindah. Bukan lagi senang tinggal sama Yesus, lagi tidak senang pindah ke oknum lain yang bukan Yesus. Apakah demikian? Apakah kita mau yang begitu? Tentu tidak mau. Tetapi kita tidak sadar, itulah hidup kita. Nah, apakah dengan tinggal dalam Yesus kita tidak jatuh? Ini pertanyaan berikutnya. Kita tinggal dalam Yesus tidak pindah-pindah, apakah kita tidak jatuh? Alkitab berkata dalam Amsal 24 ayat 16, sebab 7 kali orang benar jatuh, namun ia bangun kembali, tetapi orang fasik akan roboh dalam bencana. Inilah yang namanya pertumbuhan. Pertumbuhan menuju kesempurnaan adalah pekerjaan seumur hidup. Itu sebabnya Yesus menggunakan ilustrasi ranting-ranting. Apakah ranting langsung besar? Apakah ranting langsung berbuah? Tentu tidak. Ranting harus bertumbuh semakin besar dan pada akhirnya dapat menghasilkan buah. Dan agar bisa bertumbuh, ranting harus terhubung selalu. Tidak bisa pindah-pindah. Terhubung selalu kepada sumber kehidupan, yaitu sang pokok anggur. Dan bila kita terhubung kepada sang pokok anggur yang benar, kita dirawat. Siapa yang rawat kita? Allah Bapa. Inilah pentingnya mengenal Bapa dan anaknya. Karenanya jangan lupa ayat berikut ini, bila ada yang membenci kita karena kebenaran. Yohanes 16 ayat 2 dan 3. Kamu akan dikucilkan, bahkan akan datang saatnya bahwa setiap orang yang membunuh kamu akan menyangka bahwa ia berbuat bakti bagi Allah. Mereka akan berbuat demikian karena mereka tidak mengenal baik Bapa maupun aku. Bukan hanya dibenci, akan ada masa nanti kita yang setia kepada kebenaran akan dibunuh, dan mereka anggap itu sebagai suatu bakti kepada Allah. Padahal itu karena mereka tidak mengenal Bapa dan anaknya. Jadi ada hubungan yang erat sekali antara mengenal Bapa dan anak dengan saling mengasihi dan mampu hidup dibenci tapi tetap mengasihi. Apakah membenci sama dengan membunuh? 1 Yohanes 3 ayat 15 menyatakan, setiap orang yang membenci saudaranya adalah seorang pembunuh manusia. Dan kamu tahu bahwa tidak ada seorang pembunuh yang tetap memiliki hidup yang kekal di dalam dirinya. Bagaimana caranya untuk memiliki hidup yang kekal? Dengan memiliki anak. 1 Yohanes 5 ayat 11 dan 12. Dan bila kita memiliki anak, tidak heran kita jadi pembenci. Ya, saya ulangi, bila kita tidak memiliki anak, tidak heran kita jadi pembenci dan membenci sesama kita. Dan dengan membenci sesama kita, itu sama dengan membunuh. Dan orang yang membunuh itu tidak mengenal Bapa dan anaknya. Karenanya Yesus berkata dalam Yohanes 15 ayat 23, barang siapa membenci aku, ia membenci juga Bapa-Ku. Membenci Yesus sama dengan membenci Bapa. Karenanya jangan heran, jika kita mengikut Yesus dan terima kebenarannya, kita dibenci dunia. Sebab dunia terlebih dahulu membenci Yesus, dan dengan membenci Yesus, mereka membenci Allah Bapa. Adakah Yesus lupa menyebutkan oknum lain dalam ayat ini, yang katanya setara dan sama-sama kekal? Tentu tidak, karena oknum itu adalah ciptaan dunia dan dari dunia. Dalam suratnya, Yohanes menyatakan yang serupa. 1 Yohanes 2 ayat 23. Sebab barang siapa menyangkal anak, ia juga tidak memiliki bapa. Barang siapa mengaku anak, ia juga memiliki bapa. Dari dua ayat ini saja cukup bagi kita untuk melihat bahwa bagi Yesus memiliki bapa itu penting sekali. Terutama dan yang terutama. Kenapa Yesus tekankan tentang Bapanya? Sebab Bapanya adalah sumber segalanya. Khususnya hidup yang kekal. Sebagaimana yang kita sudah pelajari bahwa Allah Bapa adalah hidup yang kekal itu, dan hidup yang kekal itu Bapa karuniakan di dalam anaknya. Inilah makna memiliki anak, memiliki Bapa.
Dan yang mampukan kita mengasihi adalah Bapa itu sendiri. Sebab 1 Yohanes 4 ayat 8 berkata, barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, yaitu Bapa. Sebab Allah, yaitu Bapa, adalah kasih. Allah Bapa adalah kasih, dan jika disebut adalah, maka kasih itu adalah Bapa itu sendiri. Bapa adalah wujud kasih itu. Kasih itu bukan sesuatu yang terpisah dari Bapa, tapi kasih itu adalah Bapa itu sendiri. Dan bagaimana caranya Bapa menyatakan kasihnya kepada kita? Kita baca ayat 9. Dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia, supaya kita hidup olehnya. Hanya satu cara untuk menerima kasih Allah, yaitu dengan menerima anaknya. Hanya satu jalan kepada Bapa, yaitu anaknya. Hanya satu cara menerima hidup, yaitu memiliki anaknya. Itu sebabnya hidup kekal adalah dengan mengenal Bapa dan anaknya. Dan kalau kita mau hidup untuk mengasihi sesama kita, meskipun mereka benci kepada kita, kita cukup memiliki Bapa dan anak. Kabarkan kepada dunia kebenaran ini, maka dunia akan membenci kita. Karena bukan ini yang dunia kabarkan. Kabarkan Bapa dan anak, maka dunia pasti membenci kita. Bahkan Yohanes dengan jelas menggambarkan dalam Wahyu 12 ayat 13 yang berbunyi, maka marahlah naga itu kepada perempuan itu, lalu pergi memerangi keturunannya yang lain, yang menuruti hukum-hukum Allah dan memiliki kesaksian Yesus. Siapa Allah yang dimaksudkan oleh Yohanes? Allah Bapa, satu oknum. Lihat pelajaran sebelumnya serta renungan pagi kemarin. Naga, yaitu setan, marah kepada umat Allah yang setia dan menurut kepada hukum Allah Bapa, sebab dia adalah sumber segala hukum dan yang memiliki kesaksian Yesus anaknya. Jadi, kita tidak hanya akan dibenci, tapi akan diperangi, akan berusaha dibunuh. Tetapi jangan takut. Yohanes 16 ayat 33, Yesus memberikan penghiburan. Semuanya itu kukatakan kepadamu, supaya kamu beroleh damai sejahtera dalam aku. Dalam dunia kamu menderita penganiayaan, tetapi kuatkanlah hatimu, aku telah mengalahkan dunia. Ingat, dalam Yohanes 14, 15, dan 16, Yesus menceritakan tentang Sang Penghibur kepada murid-muridnya. Dan Yesus tutup seluruh rangkaian penjelasannya dengan berkata, semuanya ini kukatakan kepadamu, supaya kamu beroleh damai sejahtera di dalam aku. Yesus tidak berkata, kamu akan beroleh damai sejahtera di dalam oknum lain yang kamu sebut Allah Roh. Tidak, Yesus tidak berkata demikian. Yesus berkata, damai sejahtera itu di dalam aku. Sebab dialah Sang Penghibur itu. Dan Yesus telah kalahkan dunia. Artinya kalahkan setan, sebab dunia di bawah kuasa setan. Bukan oknum Allah Roh yang kalahkan dunia, tetapi Yesus. Itu sebabnya di dalam Yesuslah kita beroleh damai sejahtera, sebab dialah yang telah menang. Dunia boleh saja aniaya kita, dunia bisa saja membenci kita, tetapi di dalam Yesus kita menerima damai sejahtera. Tidak perlu khawatir. Kiranya melalui renungan ini, kita sungguh-sungguh di dalam Yesus, dan izinkan Yesus tinggal di dalam kita, agar kita dimampukan untuk mengasihi sesama kita, meskipun mereka membenci kita, bahkan kita menjadi juru kabarnya, mengamarkan kepada dunia bahwa mengenal Bapa dan Anak adalah hidup yang kekal. Sebagai penutup, 1 Yohanes 4 ayat 21. Dan perintah ini kita terima dari Dia, barang siapa mengasihi Allah, ia harus juga mengasihi saudaranya. Kita akan hidup bersama, saudaraku dalam Tuhan, bersama Allah Bapa di surga dan Anaknya selamanya nanti. Penting bagi kita untuk mengasihi Bapa dan Anaknya. Dan untuk itu kita akan dimampukan mengasihi saudara kita juga, sebab kita juga akan hidup bersama saudara-saudara kita selamanya di surga nanti. Adakah kita mau bawa cara hidup kita di dunia ini ke surga nanti?
cara hidup yang sekali-sekali di dalam Yesus, sekali-sekali di luar Yesus? Apakah itu yang kita mau bawa? Tentu tidak. Kita malah harus mulai hidup seperti di surga di dunia ini. Karenanya kita yang mengaku mengasihi Bapa dan Anak, kita harus memiliki anak dalam hidup kita, dan kita hidup dalam anak, agar kita dimampukan mengasihi sesama kita, terlebih saudara-saudara kita, sebab kita bukan dari dunia dan telah tinggalkan cara hidup dunia. Tuhan memberkati. Saya bawa dalam nama Yesus. Amin.